keluarga Fadil Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin bin Haji Mahfud Al-Banjari yang berusaha jawatankuasa karya Masjid Pandai Musti, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan muslimin, para jemaah, mudah-mudahan semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan pada hari ini, pada hari Jumaat 10 sekalian hari, dan juga kita berada pada 10 awal Zulhijjah. Pada hari ini yang berbahagia Fadil Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin dengan kita. Jadi tanpa memanjangkan kalam, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan kepada Syekh untuk memulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin Abil Qasim bin Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ma ba'du, ahbabana billah, duyufana a'izza. Di bulan Asyuril Hurum, salah satu daripada Asyuril Hurum yang 4, dan juga pada Jumat yang pertama di bulan Dzulhijjah, di hari Jumat, detik-detik kita bersama akan melaksanakan kewajiban yang diwajibkan sekali dalam seminggu, itu dengan melaksanakan salat al-Jum'ah, yang dimana dengan kewajiban tersebut tidak sah kita laksanakan kalau secara berseorangan, secara infiradi. Waktu yang mulia, ibadah yang mulia, di bulan yang mulia, dan juga pada 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah yang mulia, dalam rangka kita akan menyambut upacara hari wukuf di Padang Arafah, dan juga dalam rangka kita akan menyambut Hari Raya Korban 1444 yang dengan kita dikumpulkan pada siang hari ini di tempat yang mulia untuk kita mendapatkan yang terbaik daripada berbagai aspek. Masya Allah tabarakallah, bulan yang mulia, minggu yang mulia, hari yang mulia, 10 hari yang mulia, di tempat yang mulia, dengan detik-detik yang mulia. Maka tinggal satu saja lagi, agar bagaimana dengan kita mampu untuk mengkondisikan diri pribadi kita masing-masing, sehingga juga dengan kita mampu untuk melaksanakan yang mulia dengan beberapa kemuliaan yang telah kita sebutkan. Kemuliaan kita pada waktu dengan kita patuh dan taat, kemuliaan kita pada waktu dengan kita disebut, kemuliaan kita pada waktu dengan kita mendapatkan rahmat maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh. Bila lagi, kapan lagi dengan waktunya, yang kalau pada waktu dengan suasana sudah tersedia untuk kita betul-betul itu dipersembahkan demi agar dengan kamu mendapatkan yang terbaik, agar dengan kamu mendapatkan yang teristimewa di sisi Allah Jalla Jalaluh. Jangan terlambat, usahakan untuk kita datang secepatnya, hanya sekali dalam seminggu untuk kita menjadi tetamu istimewa. Sebutkan saja satu persatu yang dengan kita menjadi tetamu sesiapapun, dengan jawatan yang paling tinggi, dengan jawatan yang paling istimewa. Apakah kira-kira dari atas ke bawah, dengan yang di Pertuan Agung, dengan tuanku, dengan raja-raja dan juga dengan sultan, atau juga dengan Perdana Menteri, dengan menteri-menteri, dengan menteri besar, atau juga dengan kabinet, atau juga dengan yang berhormat, amat berhormat. Sebutkan saja satu persatu, tetap tidak menandingi detik-detik kita sekarang seketika dengan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan detik-detik waktu yang tidak dapat dinilai dengan angka, duit dengan hitungannya kosong,
berapapun jumlah bilangan kosong yang kita nak letakkan, setelah kita letakkan 1, kosongnya 10, kosongnya 20, kosongnya 1000, sejuta sekalipun, tetap tidak setanding dengan sesaat waktu kita berada di rumah Allah Jalla Jalaluh. Maka agar jangan sampai dengan kita dengan detik-detik istimewa seperti ini pada hari Jumat yang merupakan Idul Muslimin, merupakan hari lebarannya kaum muslimin. Mungkin dengan kita nantikan hari lebaran haji 1444 untuk kita sama-sama melantunkan takbir nanti pada malam harinya. Begitu saja terbenam matahari hari ke-10, begitu saja terbenam matahari hari ke-9 daripada hari Arafah, maka akan kedengaran gema takbir daripada sana sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang walaupun sepanjang malam hari kita dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, infak dengan sedekahnya, duit dengan hartanya, tenaga dengan kekuatannya, tetap tidak standing dengan kemuliaan dan keagungan hari Jumat. Bagaimanapun dengan salat Idul Fitr, dengan Idul Adha, kalau kita laksanakan secara beramai-ramai sampai melempah ruah, sampai ke taman-taman, sampai ke dataran-dataran penuh, ruang induk penuh, dan juga dengan ruang tambahan di bawah sampai ke tempat parking. Kalau ternyata jumlah bilangan yang melaksanakan salat Id tidak kurang daripada sekian ratus juta sekalipun, terkumpul semuanya di dataran dengan pakaian yang serba putih, dengan lantunan yang sama, dengan zikir yang sama, dengan munajat yang sama, dengan ratapan yang sama, dengan tetesan air mata sekalipun, tetap tidak standing dengan keagungan kemuliaan hari Jumat. Yang dengan kita diperintahkan kalau pada waktu dengan seruan sudah berkumandang, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au, bukan setakat datang. Apabila adzan panggilan Allah berkumandang, pas'au, bukan setakat pergi, bukan setakat datang, bukan setakat dijemput, tapi pas'au, bergegaslah. Bergegaslah kamu untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk hari Jumat, kalau dengan hari-hari lebaran kita berpakaian serba cantik, kita dengan mencukur bulu-buluan yang sepatutnya dicukur, kita mandi, kita berwangi-wangian, tapi di hari Jumat ada tidak kurang daripada 40 sampai pada 70 amalan. Tak akan ada peluang waktu untuk kita bersimbang, tidak akan ada peluang waktu untuk kita ke padang, tidak akan ada peluang waktu untuk kita dengan hiburan, tidak akan ada peluang waktu untuk kita dengan aktiviti kegiatan kita masing-masing. Ada 70 macam amalan yang patut untuk kita amalkan. Silaturahimnya, salawatnya, zikirnya, tasbihnya, mandinya, pakaiannya, minyak harumnya, langkah-langkahnya. Masya Allah, tabarakallah. Berapa kira-kira yang tersisa daripada usia kita? Ada lagi tak kira-kira dalam 50 tahun? Ada lagi tak kira-kira dalam 60 tahun? Kalau dengan seumpama kita yang sudah 60-an, 30 itu pun masih syukur, alhamdulillah. Jangan-jangan cuma tersisa 20, jangan-jangan cuma hanya tersisa 10 tahun. Agar bagaimana satu hari daripada kita sekarang ini, daripada hari sekarang, daripada detik kita sekarang, nilainya sama dengan 1000 tahun, sama dengan 1.000.000 tahun, sama dengan 1 billion tahun. Detik-detik waktu. Agar bagaimana dengan kita mendapatkan ganjaran pahala yang semacam itu, kita gerakan anggota tubuh kita untuk kita patuh, untuk kita taat, untuk kita bakti dan setia kepada agama dan juga kepada Allah Jalla Jalaluh. Rencananya dengan rancangan-rancangan yang kita rencanakan, pakaiannya pada waktu kita berpakaian, makanannya pada waktu kita makan, minumannya pada waktu kita minum, satu persatu kita sesuaikan dengan aturan if'al wa la taf'al, dengan aturan usikum. Nanti sebentar lagi dengan Tok Khatib
akan memesankan kepada kita semuanya, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Itu bukan slogan, bukan setakat untuk diucapkan, bukan setakat untuk didengar, bukan setakat untuk disebut, bukan setakat untuk diperingatkan, tapi agar bagaimana dengan kita mampu untuk merealisasikan makna hakikat daripada takwa Allah, daripada pengorbanan, daripada perjuangan. Hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan, hidup ini adalah ibadah, hidup adalah takwa Allah. Hidup itu adalah modal dan bekalan untuk kita mendapatkan yang teristimewa nanti di sisi Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang namanya perkara sia-sia, tidak ada yang namanya kosong, tidak ada yang namanya tidak ada arti. Segala-galanya yang kalau pada itu dengan nawa itu yang terbesar untuk mendapatkan keridhaannya. Ridha kamatlubi, keridhaanmu yang kami dambakan, keridhaanmu yang kami harapkan, keridhaanmu yang kami mohon. Kalau kita letakkan niat itu atau dengan niat yang terbesar, niat yang teristimewa untuk kita meraih ridha Allah, untuk kita mendapatkan rahmat Allah, untuk kita mendapatkan keampunan Allah, untuk kita mendapatkan mahabbatullah, untuk kita mendapatkan restu daripada Allah, untuk kita mendapatkan balasan yang istimewa daripada Allah Jalla Jalaluh, maka mau tidak mau kita akan kondisikan satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku, daripada pakaian, makanan, minuman, perhiasan, aktiviti, kegiatan, politik, ekonomi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, bimbinglah kami, ekonomi kami, pakaian kami, duduk kami, ratapan kami, zikir kami, ubudiyah kami, pendekatan kami, pergaulan kami. Ihdina, bimbing. Allahumma hdina biman hadait. Tadi pagi dengan kita macam tu pada waktu kita meminta tu imam memimpin kita dengan kunut, memimpin kita dengan doa kunut. Allahumma hdina biman hadait. Bimbinglah kami, berikanlah hidayah kepada kami bersama orang-orang yang telah mendapatkan bimbingan hidayah daripada-Mu ya Allah. Hidayah bukan hanya pada waktu kita di masjid, hidayah bukan pada waktu kita sembahyang, hidayah bukan pada waktu kita berzikir, hidayah bukan pada waktu kita sedang beriktikaf, puasa, sedekah, tahmid. Tidak. Hidayah juga dengan politik, supaya ahli politik kita jujur, amanah, rahmah, bagus, tepat janji yang mereka janjikan. Betul-betul mereka punya tanggung jawab. Yang tua itu macam seperti abang dan orang tuaku, yang sebaya macam seperti dengan saudaraku, yang kanak-kanak macam seperti dengan adikku, yang lebih kecil macam seperti anak kandungku. Kalau pemerintah punya falsafat hidup yang semacam itu, Masya Allah, tabarakallah, tidak akan mungkin ada yang namanya diktator, yang namanya kezaliman, yang namanya menindas, yang namanya kezaliman, kediktatoran, atau yang namanya kesamsingan dalam pemerintah. Tidak ada yang namanya tipu menipu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam sejahtera untuk abang. Abang juga jawab waalaikumsalam. Syekh juga sejahtera, imam juga sejahtera. Tu imam ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera jamaah masjid semuanya, moga aman dan selamat. Terus disahut oleh jamaah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang sama dan juga dengan detik yang sama, di tempat yang sama. Tapi kita kenapa atau macam mana sampai kita tidak sama dengan keuntungan yang kita dapatkan, padahal sama-sama berlangsung kira-kira dalam 3 detik. Sebab karena dengan kita tidak menyahut, sebab dengan kita tidak kumat-kabitkan mulut kita. Takzimnya ada. Orang bagi salam, kita sahut, itu berarti kita takzim, itu berarti kita mahabbah, itu berarti kita cinta, itu berarti kita sayang, berarti kita agungkan syiar agama kita. Agama segala-galanya. Politik itu boleh memperangkap dan juga boleh memperangkap seserang ke dalam lembah gemurkan Allah Jalla Jalaluh. Dunia pun juga seperti itu. Assalamualaikum, salam sejahtera, assalamualaikum, salam hormat. Ingat dah dulu,
Pada waktu kita dengan slogan Islam Hadari, salam sejahtera, salam hormat, salam satu Malaysia. Itu dahulu macam tu slogan kita. Tapi malang, kenapa salam tidak disahut? Kenapa dengan salam tidak kita jadikan sebagai syiar? Baginda yang menyuruh kita menyahutnya. Siapapun kita, macam manapun posisi kita, kita sebagai orang tua, kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, kita sebagai menteri, mesti kita mau, suka dan senang kalau orang ramai memberikan jawaban, tumpuan dan perhatian atas arahan daripada kita. Tapi kenapa kita tidak berbuat yang semacam itu dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi kenapa tidak berbuat semacam itu dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul yang kalau dengan agung memberikan salam disahut tak? Oh, bahaya kalau tidak disahut. Kalau tuanku nampak kita tak peduli, nampak kita tidak hormat, takut kalau kita kena murka yang di Pertuan Agung, murka tuanku, takut sungguh. Tapi dengan kita tak kisah sangat, tak peduli betul kalau pada waktu yang memberikan arahan itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, hakul muslimi alal muslim situn. Hak antara sesama muslim itu ada 6. Di antaranya apabila dia mengucapkan salam, kita sahut salamnya. Itu pengorbanan. Pengorbanan, alhamdulillah, kamu tidak akan mampu untuk menghitung betapa banyaknya anugerah pemberian yang kuberikan kepadamu. Kalau ibarat modalnya banyak sungguh. Kita keluar modal banyak, modalnya dengan makanan, modalnya dengan minuman, modalnya dengan darah yang mengalir, modalnya dengan jantung yang mempam darah kepada seluruh anggota tubuh, modalnya waktu, modalnya peluang, modalnya kesempatan. Terus kita tidak dapat apa-apa. Oh, bankrupt lah kalau macam tu. Kalau kita keluar banyak, kita harus mendapatkan yang lebih banyak. Kalau dengan kita gunakan yang termahal. Yang termahal itu bukan duit, yang termahal itu bukan politik, yang termahal itu bukan jawatan, yang termahal itu bukan kedudukan, yang termahal itu adalah umur. Semuanya bergantung kepada umur. Politikmu dengan umur, perekonomianmu dengan umur, jawatanmu dengan umur, ilmumu dengan umur, ibadahmu dengan umur. Kalau macam tu, jangan sampai umur kita berlangsung daripada detik, kepada menit, kepada jam, kepada hari, kepada minggu, kepada tahun. Ternyata kita tidak tergolong dalam kumpulan yang berjaya. Dua yang patut kita usahakan, dua yang patut kita kejar bersama. Zuhziha anin nari wa udkhilal jannah. Allah singkirkan kita, Allah jauhkan kita daripada api neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu berarti kita tergolong dalam kumpulan yang beruntung. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang Allah singkirkan daripada api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, berarti dia tergolong dalam kumpulan yang berjaya. Dalam sebuah ayat dinyatakan, ini kita kena renung, ini kita pikir, harus dengan kita mengamati dengan sebijak-bijaknya, mengamat dan memikirkan dengan sebaik-baiknya firman Allah yang berbunyi, wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum, tak ada seorang pun daripada kalian. Wa in minkum illa wariduha, maksudnya wariduha akan menyeberanginya, akan melangkahinya. Wa in minkum, tak ada seorang pun daripada kamu. Kalau kita dengar wa in minkum, tak ada seorang pun daripada kalian itu berarti kita, oh iya aku tuanku, oh iya aku sultan, oh iya aku raja, oh iya aku menteri, oh iya aku bapa, oh iya aku ibu, oh iya aku anak, oh iya aku. Segenap lapisan masyarakat, tidak ada pengecualian yang terkecuali. Para nabi-nabi dan rasul sekalipun tidak terkecuali daripada ayat wa in minkum, tak ada seorang pun daripada kalian illa wariduha, melainkan akan menyeberanginya. Apa yang kita seberangi? Bukan kita menyeberangi jembatan Pulau Pinang, bukan kita menyeberangi jembatan Titik Gajah, atau juga dengan titik alur Mangkodo. Kita banyak titik gajah, alur gajah, gajah mati, gajah teriak, gajah batu, banyak.
Bukan itu yang bakal akan kita titik, yang bakal akan kita seberangi bersama. Itulah naru jahanam, tergelincir, berarti neraka yang menunggu. Oh, itu omong kosong, itu rekayasa. Aku tidak percaya, aku tidak beriman. Tidak percaya, tidak beriman, jangan mati. Sebab itu cabaran yang mencabar. Tidak percaya dan juga tidak beriman, jangan tidur. Mampu tak kira-kira dengan kita tidak tidur? Tidak boleh. Macam mana pun kita akan tertidur. Jaga akan tertidur. Itu sebagai satu isyarat. Sebagaimana kamu tidak mampu untuk berjaga selama-lamanya, maknanya kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Sebagaimana kita tidak akan mampu tidur selama-lamanya, kita akan terjaga. Berarti kamu pada satu saat nanti akan dibangkit oleh Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang kita dapatkan bersama ini tawaran istimewa. Potongannya banyak, bukan setakat 50%. Diskonnya bukan 1000%. Itu tidak ada angka. Masya Allah, tabarakallah. Waktu dengan waktu yang mulia, bulan dengan bulan yang mulia, hari dengan hari yang mulia, dan juga dengan kumpulan semuanya yang terkumpul di masjid ini dan juga di masjid-masjid yang seumpamanya, yang Allah buka hati mereka untuk menuju rumah Allah, yang pada saat ketika kita mendapatkan bimbingan petunjuk untuk kita melangkahkan kedua belah kaki kita ke tempat-tempat ibadah, itu sebagai petanda kebaikan, sebagai petanda rahmah dan maghfirah, sebagai petanda kita di antara daripada orang yang diridai, yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau tidaklah tak peduli, toh pinggir jalan, tak tahu hari Jumat, itu di sebelah taman, itu di kolam renang, itu di tepi pantai, itu di airport, itu dengan bisnis, itu dengan handphone, itu dengan hiburan. Allah tak kisah. Kita tidak ingin kalau sampai Allah berpaling daripada kita. Janganlah berpaling daripada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allah min as'aluka min fadlik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 situ tulisannya Allah min as'aluka min fadlik. Rasa-rasanya di sini ada 1 saja. Nanti kena tambah 2 lagi. Di 2 situ 3. Kenapa tak 3? Oh, Ejiki kenapa pula? Habisan dana kah? Sini. Situ ada 3, situ juga ada 3. Mesti pada pintu masuk Allahumma ighfirli dzunubi, masuknya wabtahli abwaaba rahmatik. Ada 9. Masya Allah, tabarakallah. Maka dengan peluang yang keemasan semacam ini, jangan kita lengahkan, jangan kita abaikan. Datang secepatnya, iktikaf sebaik-baiknya sebagai tetamu Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka jangan sampai setelah terkumpul beberapa kemuliaan daripada Allah Jalla Jalaluhu, kalian aku panjangkan umurmu, kalian aku berikan kesehatan, kalian aku berikan kemudahan, kalian aku berikan kelapangan, kalian aku berikan waktu, sehingga kita berada pada 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kita tidak ingin kalau sampai kita tidak mendapatkan lanjutan daripada belayan kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu. Macam mana ya Allah? Uzkuruni azkurkum. Banyak-banyak mengingatku, banyak-banyak berzikir agar aku juga mengingatmu. Kalau kita ingat, Allah tentu ingat. Kalau kita sebut, Allah akan melantunkan labbaika ya abdi. Apa kira-kira permintaannya? Kalau kita tidak meminta, mulut kita kumat kami dengan salawat, kumat kami dengan zikir. Dan memang pada hari Jumat, malam Jumat, kita disuruh, kita dipelahwa, kita digalakkan untuk kita banyak-banyak bersalawat. Aksiru, bagi-bagi dan seronok pada siang hari ini. Bukan Google, bukan grup WhatsApp, bukan bekecek, bukan merapu, bukan itu dan ini. Aksiru, perbanyaklah minas salati wassalami alayya, daripada salawat dan salam kepada saya. Nabi kita bersabda, aksiru minas salati wassalami alayya bil lailatil gharra, pada malam hari Jumat yang mulia, wal yaumil azhar, dan juga pada siang hari yang ceria, itu siang hari Jumat. Akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati, waktu kita bagi 10 menit. Akrabukum minni manzilatan, orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat. Aksarukum alayya salata, orang yang paling banyak salawatnya.
agar macam mana kita buat baginda Nabi kita senyum lebar, restu, senang, suka dengan kita. Berbaloi kamu dengan pengorbananmu, berbaloi kamu makan 3 kali sehari, berbaloi kamu dengan ketenangan yang Allah berikan, berbaloi kamu dengan bermacam-macam anugerah yang Allah berikan. Alhamdulillah yang pada saat ketika dengan kita dapat mengkondisikan diri pribadi kita masing-masing pada bulan yang mulia, 10 hari yang mulia, pada hari yang mulia Jumat, dan juga pada perhimpunan yang mulia dengan amalan yang mulia, agar dengan kita akan mendapatkan summa nunajjil ladzina taqau. Lanjutan daripada ayat, wa in minkum illa wariduha, wa in minkum, tak ada seorang pun daripada kalian illa wariduha, melainkan dia akan menyeberanginya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, itu merupakan keputusan mu'tamad daripada Allah. Jaga kaki, jaga tangan, jaga mata, jaga telinga, agar tidak menjadi beban kepada seseorang yang menyusahkan untuk dia melangkah dan juga menyeberangi as-siratal mustaqim nanti pada hari pembalasan. Jadi macam-macam yang Nabi kita gambarkan di dalam hadis, yang terjatuh, yang terperosok, yang bergantung, yang berkait dengan kaki, yang bergantung dengan tangan. Datang salawatnya, datang etikapnya, datang puasanya, datang sedekahnya, datang tasbihnya, itu sebanyak penyelamat. Tadi di Masjid Tuanku Sultan Azlan Shah, mereka buat tajuk amalan hizib. Amalan hizib itu sebagai salah satu daripada perisai yang mampu untuk memperisai kita daripada huru-hara dunia dan juga daripada huru-hara hari kiamat. Perbanyakkan zikir pada hari Jumat, perbanyakkan salawat pada hari Jumat. Yang paling tidak dengan kita sepanjang minggu. Besok Sabtu santai jogging. Hari Ahad kita dengan keluarga pergi sana sini untuk kita pergi ke tempat rekreasi, makan dengan keluarga. Insyaallah nawaitu yang bagus juga. Hari Senin kerja, hari Selasa kerja, hari Rabu kerja, hari Kamis kerja, Jumat pun. Hari ini Jumat kerja juga kan? Oke lah, jadi yang sedetik satu. Jadi tadi masa sampai ke sini kata kawan-kawan, mungkin hari ini kita dapat onta barangkali ya. Onta. Biasa kita dapat telur. Sahabat Jumat telur, malaikat gardu kepala telur melulu, banyak telur. Yang datang jam pertama sedekah macam 1 ekor onta, yang datang menyusuli semuanya dapat telur ini semuanya itu. Sekali seminggu aja, sekali seminggu. Kalau boleh sekali seminggu pakan juga serba putih. Sebab pakan yang terbaik merupakan black pomp untuk pada hari Jumat, pakan serba putih. Mandi, alhamdulillah mudah. Wangi-wangian, alhamdulillah sudah. Cukur cabut hari Jumat, masya Allah, tabarakallah. Bukan tak dapat pahala kalau kita cabut pada hari-hari lain, tapi lebih istimewa kalau sebelum kita pergi ke masjid, yang sini kita cabut bulu ketiak pun besar pahalanya di sisi Allah. Di waktu amal ibadah kita ditimbang, hati risau, bimbang dan takut, kena seimbang antara kebaikan dengan keburukan. Datang cabut bulu ketiak hari Jumat, naik kebaikannya. Datang cukur bulu di sekitar situ, datang kebaikannya. Tak betulan, gelet tak ada, pencukur tak ada, dah guna mancis kita bakar, habis bersih, masya Allah, tabarakallah. Kumur besar nilainya, i'tikaf besar nilainya. Jadi jangan sampai dengan kita tidak berjaya untuk meraih yang disebutkan di dalam ayat, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sambungannya, summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Takwa bukan hanya pada hari Jumat saja. Takwa dengan politik, takwa dengan anak dan bini, takwa dengan kuku, takwa dengan rambut, takwa dengan janggut, takwa dengan perhiasan, takwa di waktu tidur, takwa di waktu santai. Ke tempat rekreasi pun kita boleh mendapatkan kejaran pahala daripada Allah. Kumur kita dapat pahala, depan cermin kita dapat pahala, ramah mesra kita dapat pahala, bersalaman kita dapat pahala. Apalagi kira-kira kalau sampai bankrupt juga kalian, itu memang betul-betul kita jauh daripada agama dan jauh daripada Allah.
tidak mengerti tentang sifat Rahman Rahimnya Allah Jalla Jalaluhu. Summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jisiyya, dan kami biarkan orang-orang zalim. Jangan sampai kita tergolong dalam kumpulan orang yang zalim. Handphone. Allah. Betul tengah jam dah. Udah 1 jam dah. Jadi kata malaikat, sampai di masjid pun, hari Jumat pun masih disibukkan lagi dengan handphone. Tak ada waktu lain ke? Nah tuh, wanadharudz zalimina. Handphone, jadi kita zalim dengan waktu, zalim kita dengan mata, musiknya, hiburannya, politiknya. Sampai kalau pada orang berhimpun ramai pun dalam masjid, nak juga cakap, ijiki 5 minit aja. Ini kalau seandainya kita tak terpilih, hancur dunia kita. Jadi 5 menit aja saya nak berkempen. Kata je kita boleh di masjid. Tak. Sampai di masjid pun bombong masjid biru, hijau, oranye, ikut partai politik. Allah kata masjid, sampai aku pun dipolitikan. Jadi mesti tertanya-tanya, tak ada waktu lain kah? Tak ada peluang lain kah? Kau sudah 24 jam pikiranmu, waktumu, hatimu dengan politik, yang dengan teknologinya, yang dengan jualannya, yang dengan klipapnya, yang dengan bisnisnya, yang dengan ekonominya. Tak punya waktu kah? Lapangkan sedikit, setengah jam lah paling tidak, untuk menjadi tetamu Allah, supaya kita bersikap adil, bijak dengan diri pribadi kita masing-masing. Betapa tidak bijaknya kita untuk teknologi, kita berikan tumpuan waktu yang cukup. Untuk ekonomi, kita berikan tumpuan waktu yang cukup. Untuk keluarga, kita berikan tumpuan waktu yang cukup. Tapi untuk diri pribadimu, untuk masa depan yang abadi, supaya dengan kita meraih summa nunajjil ladzina taqau, kenapa tidak mendapatkan perhatian dan tumpuan daripada Anda. Mudah-mudahan ke depan dalam rangka kita menyebut hari raya korban, yang kita akan berkorban, yang ada duit sisihkanlah duit 800, 900. Kalau tak boleh pun kumpul-kumpul. Allah tengok nawa itu kita, Allah tengok niat kita. Kalau mampunya zakat beli ayam, belilah ayam ya Allah. Yang walaupun ayam tidak sah untuk dikorbankan, tapi ayam juga boleh dimakan. Bagi keluarga kita, makan ayam pada hari itu. Misal saja, kalau tak boleh kumpul duit, kita di rumah ada dalam 7 orang. Oke, masing-masing keluar 150. 150 kali 7, 1050 cukup untuk kita beli setumpuk lembu, atau juga dengan kerbau 1/7 atas nama salah seorang daripada kita, dapat kita pahala korban. Yang walaupun dengan kita tidak mampu untuk beli 1 ekor lembu, tapi nawa itu yang kita niatkan. Mereka memang berada di Mekah, labbaik Allahumma labbaik, lagi sedang bertalbiyah, lagi sedang beriktikaf di Masjidil Haram, tapi boleh jadi yang dengan kita lebih agung dan juga lebih mulia daripada mereka. Kita menangis saat ketika kita tengok mereka lagi sedang tawaf, kita menangis saat ketika tengok mereka lagi sedang di padang Arafah, tapi mereka main-main di sana, sibuk dengan handphone. Saya sekarang lagi sedang berada di padang Arafah, aku lagi sedang tawaf, aku lagi sedang sa'i. Tidak akan mungkin. Kalau kita ikhlas pun tetap kita ria. Bagaimana kalau pada waktu kita dalam keadaan dia? Tolong ibadah kita jaga dengan baik. Kita tidak ingin ada orang yang mengotori pakaian kita. Kita marah kalau ada orang yang mengotori kereta dan juga dengan tempat kediaman kita. Maka juga kita inginkan semacam itu. Kalau ada pencemaran dan pengotoran yang mengotori amal ibadah yang kita laksanakan. Janji sampai pukul 1.20
Dah habis waktu kita. Kesimpulannya, jangan tidak berkorban. Hari ke-9 hari Rabu. Hari Rabu kita puasa di sini. Tak boleh puasa pada hari Rabu, sebab hari Rabu adalah hari Lebaran. Lebaran bukan sini, situ. Jangan puasa hari Rabu kalau kita duduk di Mekah, kalau kita berada di Saudi. Tapi kalau kita di sini, kita hari Lebaran pada hari Khamis. Jadi hari Rabu kita puasa, hari Khamis kita berlebaran. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.